Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kita akan melakukan wawancara pada usaha Rumah Yoga Asri yang berada di Cijantung. Perkenalkan, nama saya Dian Widiatama. Nama saya Misalkan Aliansia. Nama saya Arif Salmaluda. Ya, selamat siang Bu Asri. Siang, Mbak Cantik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian, yang ini Hafiz, yang ini Arif. Saya Ya, Bu Asri. Iya, salam kenal ya Bu ya. Gini Bu Asri, kita mau minta tolong. Kita punya tugas untuk project based learning dari mata kuliah manajemen pemasaran. Dia suruh wawancara nih dari satu usaha. Nah, kita milih buat usahanya Ibu Asri. Kebetulan usahanya di bidang jasa ya Bu ya. Iya. Iya. Ibu bisa ceritain nggak sih Bu awal mulanya nih atau ide Ibu kenapa Ibu milih buat menaungi atau membuka usaha Rumah Yoga Asri ini? Pertama, kenapa memilih yang tadi Mbak sebutin? Satu, karena memang hobi. Hobi dari nggak punya acara, bingung mau ngapain, ngabisin waktu, habis nganterin anak, kemudian pergi ke tempat senam. Kebetulan aku cocoknya di yoga, sebelumnya aku ikut aerobik. Rajin di aerobik dan renang, tapi setelah udah kenal yoga jadi jatuh cinta banget sama yoga, kayak gitu. Jadi emang udah dari lama gitu ya? Iya, dari 2017 aku kenal yoga. Iya, 2017. Kalau buka usaha ini dari kapan Bu? Pandemi kedua ya, 2021. 22 sih? 21 ya? 2021 kalau nggak salah. Udah lumayan lama juga ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk kelas-kelasnya tuh ada kelas-kelas apa aja tuh Bu di yoga ini? Di Rumah Yoga Asri ada kelasnya untuk kelas pemula di basic, kemudian ada kelas wheel, ada kelas hatha flow juga untuk level up ya. Okay. Kemudian ada power vinyasa juga untuk di kelas advance. Begitu di Rumah Yoga Asri jadwalnya seperti itu. Nah, kalau untuk terkait harga ya Bu? Iya. Masing-masing kelas tuh harganya berapa ya Bu? Boleh sebutin? Kebetulan untuk semua kelas aku samakan fee-nya 60.000 per sesi untuk satu orang dan dengan durasi 60 menit. Untuk mau lebih murahnya itu biasanya teman-teman member ambil membernya. Ada yang disediakan member. Iya, ada aku siapkan member yang untuk 4 kali pertemuan atau yang 8 kali pertemuan dalam sebulan. Ada pilihannya berarti? Ada pilihannya, iya betul, ada pilihannya. Jadi memang lebih murah yang 8 kali pertemuan dalam sebulan ya. Nah, tapi kalau kan yang 60.000 tuh per visit ya? Iya. Terus kalau member itu berapa tadi? Kalau untuk member 180.000 untuk 1 bulan, jadi 4 kali pertemuan. Kalau yang 8 kali member 330.000 untuk 1 bulan. Tapi itu udah kayak Ibu udah dengan harga pasar gitu udah menyesuaikan. Sudah menyesuaikan di kisaran Cijantung di sini. Oh iya Bu, kalau boleh tahu, kenapa Ibu memilih lokasi tempat yoga di daerah Cijantung? Kebetulan memang tempat tinggal di sini di Cijantung dan memanfaatkan tempat yang ada karena tidak terpakai di lantai atas, jadi dipergunakan sebaik mungkin. Jadi hanya tempat tinggal ya Bu ya, kayaknya ya. Betul. Ruang kosong gitu ya. Iya, betul. Nah, terus apakah Ibu ada program kayak kelas online atau kelas private di dalam sini? Kebetulan kelas online pernah dilakukan itu di saat pandemi. After pandemi mereka senangnya offline gitu. Dan untuk kelas private ada kelas private untuk kelas-kelas tertentu. Di saat prenatal aku hanya ada di kelas private atau mungkin kids yoga, jadi private group gitu mereka anak-anak atau corporate. Ya. Kalau misal online ya, Ibu pakai inian apa Bu? Pakai media apa Bu kalau online? Zoom. Zoom ya? Iya. Suka ada kendala nggak sih Bu kalau pakai Zoom itu Bu?
Ya jelas biasanya di saat cuaca nggak bagus ya, itu sering nge-freeze signalnya. Oh, sering lag. Like ya, kita lag, bilang lag. coba, bilangnya mama banyak bilangnya nge-freeze gitu. Iya. Oh nge-freeze nih gitu, pokok kan set. Gitu soalnya. Kalau bahasa kita nih biasanya nge-freeze gitu. Iya betul bisa. Oh kalau anak muda like. Oh like ya. Like suka ya. Lagi ya. Tadi saya dengar Ibu menyebutkan kata private ya, Ya. kelas private. Nah, apakah tempat yang Ibu ajar itu pindah-pindah Bu? Kayak misal Ibu private di sini atau di mana? Bisa disesuaikan dengan klien di saat klien mau di studio bisa, atau mungkin di luar studio bisa. Kayak di tempat kliennya gitu ya? Ya biasanya sih keseringan di kantor ya, di kantor biasanya. Ada biaya lagi Bu? Kalau misal Ibu ke tempat itu? Ada Biasanya biaya? ya dengan tambahan transportasi sama biaya si untuk yoganya sendiri juga. Oh, tapi kalau biasanya kalau buat corporation itu kan rame ya? Iya. Bukan satu orang. Jadi itu gimana tuh kalau buat Jadi itu mereka biasanya per grup. Jadi per grup langsung gitu. betul Oh, iya. per grup, dan untuk pembayarannya pun hanya per sesi. Kayak gitu. Iya. Kalau untuk strategi Ibu nih untuk memasarkan rumah yoga asri ini, apa Ibu punya media sosial buat masarinnya atau punya pakai teknik-teknik lain nih Bu buat masarin rumah yoga asri ini? Yang jelas aku menggunakan medsos dengan IG Rumah Yoga Asri, dan ya betul, dan ada TikToknya juga Asri 082. Iya, dan biasanya klien dari satu Klien ke yang iya, lainnya ya Bu betul, ya? kayak gitu. Dan kemudian aku juga pakai Google, ada di Rumah Yoga Asri di Cijantung, biasanya langsung connect langsung ke sini. Oh, Iya. udah didaftarin di Maps. Iya, betul. Oh, nanti kami cantumin lah itu. Nggak bisa. Ya. Gini dong. Sama IG-nya juga mah. Iya. Kita juga. Kebanyakan kayak gitu sih, kalau aku tanya, kok tahu Rumah Yoga Asri di sini dari mana? Tahu dari Google Map, tahu dari IG gitu. Kebanyakan baru itu sih. Dan tahu dari teman aku. Cara tiga itu. Kalau cara Ibu nih atau strategi Ibu buat narik pemula-pemula atau bahkan orang-orang yang belum kenal sama yoga, itu cara Ibu gimana tuh Bu buat Ibu tarik? Di sini di Rumah Yoga Asri ada free class spesial hanya hari Jumat sore jam 8. Trial. Ya. Nah Bu, kalau di rumah yoga Asri ini ada berapa instruktur ya Bu? Kebetulan hanya satu aku aja. Ibu doang. Iya. Terus kalau di sini tuh biasanya kalangan dari usia berapa aja ya? Kalau paling muda berarti umur 2 SMP kelas berapa ya? Umur berapa ya 2 SMP? SMP. 2 SMP kurang lebih 14. 14 ya. 14 sampai 57 tahun. Wow, itu ada yang umur segitu Bu? Ada. Sekitaran Karena sini dong atau? ya, tapi kisaran Cijantung, Kalisari, tapi kebanyakan orang-orang jauh ya, kayak orang Cakung, Tangerang, Depok itu juga ada. Biasanya yang orang jauh-jauh itu pulang kerja, ya kebetulan kantornya dekat dari Rumah Yoga Asri, dari Cijantung. Daripada dia macet-macetan di jalan, better yoga dulu. Ya kan? Tapi kalau di sini tuh yang bisa membuat suasana jadi asik tuh gimana, apa Bu? Yang jelas sih pastinya si instrukturnya gimana bisa bawa kelasnya itu nyaman, dan apa ya, berkomunikatif ya dengan klien sendiri. Tapi kalau biar pelanggan nih tahu kita ada update apa atau informasi apa, itu gimana? Aku biasanya suka update di IG story di Rumah Yoga Asri dan WA story ya, dan terkadang juga di TikTok. Iya. Berarti suka update Ya, konten-konten iya ya Bu ya? benar, harus rajin. Dan kebanyakan juga klien di saat hasil latihannya gitu,
dia nge-tag juga ke IG iya. Rumah Yoga Asri. Berarti biar pemula-pemula juga pada tahu nih. Ya, biasanya mereka tahu dari situ, tahu dari mana? Dari Rumah Yoga Asri, dari IG-nya ternyata banyak ya kegiatannya. Biasanya gitu sih mereka. Lihat ini mau ikut. Ya, begitu. Benar-benar. Bu, kalau boleh tahu gimana sih proses pelaksanaan yoga ini dari awal sampai akhir gitu Bu, di kelas ini? Biasanya di saat berlatih diawali dengan pranayama. Pranayama itu sesi olah nafas, jadi kita duduk diam gitu ya, kayak orang meditasi. Kayak meditasi ya, Ya, benar. betul, betul. Dengan mata terpejam, terus sadar dengan keberadaan di atas matras. Jadi mengosongkan pikiran, diawali kayak gitu, kemudian kita olah nafas. Kemudian setelah pranayama biasanya aku ada si sunbreath. Sambil itu Untuk apa? untuk apa namanya, kayak stretching tipis-tipis gitu loh, warming up lah. Pemanasan. Ya, biar nggak cedera kan saat nanti kita iya. berasana. Di saat ada stretching, kemudian baru warming up, kemudian masuk kemasukan inti. Tap-tap berikutnya langsung biasanya kita penguatan fondasi. Jadi yoga itu di saat penguatan fondasi dari mulai upper body sampai lower body, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua kita kita aktifkan semua ototnya, dan diakhiri sama savasana. Savasana itu bobo-bobo cantik lah kalau kata aku bilang bahasanya. Jadi hiduran ya, rebahan. Betul, biar rileks lagi. Jadi mengumpulkan energi yang tadinya sudah hilang, dikumpulkan kembali dengan savasana. Oh, berarti sama kayak olahraga gitu. Olahraga kan tuh pemanasan, Ya, tuh iya. pendinginan tuh yang terakhir Iya, tuh. Oh betul. iya. Iya, ada pendinginan juga diakhiri pastinya. Tapi setiap kelas itu beda-beda gak Bu cara pelatihannya gitu. Misal yang kelas ibu hamil atau yang ya, pemula gitu. jelas beda. Itu boleh diceritain nggak sih Bu? Bedanya? Boleh banget dong. Akan membedakan setiap kelas itu. Di saat misalkan kayak kelas basic, mungkin gerakannya hanya yang benar-benar buat pemula dan itu mempermudah. Kemudian untuk kelas wheel kita menggunakan alat bantu, biasanya kayak ring gitu ya bentuknya. Oh iya, Tahu? Kayak Tahu hula hoop. bukan? Kalau aku lebar. bukan. Oh, ini. Adik ambil kali boleh kalau mau. Jadi bundar gitu dengan diameter kurang lebih 30 cm kalau nggak salah ya. Ya, bundar gitu ya. Iya. Itu biasanya untuk alat bantu. Jadi mempermudah klien untuk bergerak, untuk melakukan pose yang dituju kayak gitu. Coba kayak gimana? Oh, kayak gitu ya. Wheel. Jadi ini alat bantu. Wheel. Oh iya sih. Pernah lihat? Enggak. Aku belum pernah Bu. Nah, Baru lihat di sini. Tapi sebenarnya inti dari yoga tuh apa sih Bu? inti dari yoga itu menurut aku pribadi itu berkesinambungan dengan gerakan, pikiran, dan nafas. Gitu. Dan untuk wheel-nya juga ada yang membedakan ini. Untuk yang ini biasanya untuk berat badan maksimal 60 kilo, ada yang premium itu sampai batas maksimal 100 kilo. Jadi untuk wheel sendiri pun beda-beda. Pakai yang premium lagi. Nah, ini Sama premium. gitu. Jadi yang premium tuh lebih berat Lebih- kalau oh, diangkat. lebih gede. Iya, jadi untuk yang berat badan di atas 100 gram. Waduh. Jadi di bawah 100 gram. Tapi ada Bu yang di atas 100 gram ikut yoga. Ada. Karena yoga itu kan tidak ada batasan untuk berat badan, usia atau jenis kelamin ya. Jadi semua bisa lakukan yoga, mau anak-anak, kids yoga juga kan, aku ada kids Oh yoga. iya. Nah, itu yang membedakan tadi. Jelas dong dengan kids yoga kalau kids yoga, yang tadi kan aku jelasin tuh basic ya. Basic itu lebih ke aku ulangin lagi, lebih mudah untuk gerakannya, dan kemudian ini untuk alat bantu untuk mempermudah juga selama bergerak. Untuk kids yoga lagi beda lagi. Kids yoga itu lebih banyak diawali dengan permainan, namanya anak-anak kan masih lebih senang bermain, tapi kita ajak bergerak gitu. Entah mungkin dengan gerakan penguatan upper body
yuk kita bikin pose katak yuk, gitu. Atau mungkin kita bikin pose belalang, kita sebutnya gitu, belalang atau grasshopper gitu. Itu penguatan di untuk arm balance untuk anak-anak. Jadi kalau untuk kids yoga itu lebih banyak pengenalannya dengan bahasa apa ya, kita bikin pose ini, kita sebutin pose binatang sih, misalkan kayak kita bikin frog yuk dek gitu, atau kita bikin si grasshopper gimana caranya ibu ini gitu. Tapi sebelumnya memang kita ada warming up dulu walaupun anak-anak gitu. Jadi dengan bermain. Kemudian untuk si kelas vinyasa, untuk kelas advance itu jelas tentu beda dengan kelas basic. Kalau untuk vinyasa dan kelas advance itu sudah masuk menuju asana. Jadi dari awal kita ngedrill tergantung nih posenya mau apa. Misalkan posenya arm balance, berarti penguatan upper body dari awal kita udah bagian arm kayak gitu dan core. Atau back bend sama dari awal tuh kita apa dulu. Biasanya aku akan menentukan tema, misalkan back bend, berarti ngedrillnya ya udah itu aja, gitu. Lebih ke fleksibilitas kayak gitu. Kalau untuk arm balance yang lebih penguatan di lengan bahu. Kemudian untuk prenatal jelas beda. Prenatal biasanya kita ada perlengkapannya itu ada blanket, terus ada booster itu kayak guling kayak gitu, dan gerak-gerakannya pun lebih santai, dan ada pakai si gimbal lah ini pakai. Oh itu. Untuk si prenatal. Oh itu prenatal buat kayak ibu yang hamil apa gimana? Untuk ibu hamil ya pakai sini biasanya untuk di saat yang prenatal duduk di sini si ibu hamilnya. Oh iya. Ya kayak gitu. Gitu. Oh iya, satu lagi tuh yang apa? Yang satu lagi yang paling atas tuh. Arsana ya? Arsana tuh apa tuh? Asana. Iya asana. Asana itu bahasa Sanskrit pose. Oh pose. Bahasa kita pose. Ya asana itu pose. Ini buat tingkatan tuh ya. Bukan tingkatan itu kalau di kelas yang tadi vinyasa itu biasa. Nah baru kelas-kelasnya beda. Iya. Oh iya, tadi kan yoga itu nggak mandang jenis itu kelamin. Tapi kalau di rumah yoga Asri ini cuman untuk perempuan doang. Iya, spesial untuk wanita. Jadi tidak diperbolehkan yang laki-laki, hanya wanita saja. Kalau buat instruktur sendiri punya ciri khas atau menghidupkan suasananya tuh gimana sih Bu dalam kelas? Di rumah yoga Asri sendiri, saya sebagai instruktur biasanya untuk menghidupkan suasana di kelas itu aku suka ada challenge. Iya, ada challenge untuk sebagai untuk pembuktian ke member sendiri sudah sampai mana penguatan di tubuh mereka masing-masing. Apresiasi. Ya. Dan biasanya di rumah yoga Asri juga selalu ada reward. Saat dia bisa melakukan pose yang aku mau. Gitu. Ada berapa tuh Bu? Free member biasanya. Free member? Iya. Wow. Ya kamu yoga dong. Oh iya cowok. Iya. Iya. Enggak boleh. Banyak yang yoga dong sama. Pengen sih, tapi rumahnya jauh banget ya. Bisa lah, mampir-mampir dari Messi. Iya, benar dekat. Iya. Ntar deh duitnya dulu ya. Bisa aja. Spesial buat Mbak. Aduh, Astri ya. Spesial. Buat kelas di rumah yoga ini ada ciri khas khusus kan yang bikin orang-orang tuh inget sama rumah yoga Asri ini? Khusus tersendiri kalau aku dengar dari klien, di sini hanya spesial untuk yoga. Gitu. Jadi kalau di tempat lain kan ada kelas-kelas banyak macam kelasnya ya, kelas cardio. Tapi kalau di sini hanya kelas yoga, tapi banyak banyak temanya gitu loh. Gitu. Itu yang membedakan dengan berkesan ya betul. Kalau rumah yoga Asri itu di mana? Di sana hanya ada kelas yoga aja, dan kamu mau ikut kelas apa gitu biasanya dengan tema yang beda-beda.
Kalau apa namanya sebelum ibu jadi instruktur nih, pasti kan ada nggak sih kayak yang sertifikasi khusus untuk jadi instruktur terus ngajarin orang-orang banyak? Harus, untuk mengajar itu harus ada izin sertifikasi tersendiri. Dan harus kebetulan aku lulusan Yoga Alliance internasional, jadi jadi memang diakui seluruh dunia gitu loh ya. Oh iya. Ya betul. Ada kebetulan yang ini untuk ini workshop ya. Iya. Ini belum semua sih sertifikasi aku taruh di sini, masih ada di lemari banyak. Cuman yang mau masang sibuk terus gitu. Jadi ada macam-macam. Ada yang wheel, terus kids yoga, kemudian skoliosis, kelas basic. Itu tiap tingkatannya beda-beda. Aku ambil sertifikasinya. Ada nggak sih Bu kalau misal klien yang mau konsultasi sama Ibu soal latihan apa ke depannya atau rencana apa atau rencana khusus lah, ada nggak sih Bu? Biasanya ada. Dan di saat kelas belum mulai, biasanya klien nanya dulu ke aku, ke instruktur, bagusnya aku ikuti kelas apa dulu untuk newbie gitu biasanya kan, nanti baru aku mengarahkan. Atau biasanya klien pun juga dia memberitahu kondisi badannya. Jadi untuk yang penderita skoliosis itu better di private bukan di kelas reguler kayak gitu. Atau mungkin ada yang kendala akhir-akhir ini kesehatannya mungkin kurang bagus, entah suka kuman tensi darah tinggi atau rendahnya kayak gitu sih biasanya. Oh, kayak ibu hamil gitu Bu ya? Ya betul. Atau mungkin ibu hamil, aku mau private untuk hamil, bisa kapan atur waktunya, biasanya itu sesuai dengan appointment ya kita berdua. Oh gitu. Berarti harus ada percakapan dulu sebelumnya. Iya betul, menyesuaikan dulu. Menyesuaikan. Nah Bu, selanjutnya kan Ibu udah lama nih di bidang ini. Ibu tentunya pernah mengunjungi studio-studio lain. Nah jadi apa sih yang bikin studio ini beda? Studio rumah yoga ini beda dari yang lainnya? Biasanya kalau untuk mengunjungi itu aku ikut kelas lain, khususnya kelas dengan guru lain, untuk menambah ilmu pastinya, untuk aku sendiri pribadi. Kemudian untuk yang bikin beda dengan studio lain, apa ya? Yang bikin orang bakal inget terus sama studio Ibu itu? Oke. Yang bikin beda dengan studio lain, memang di sini pure hanya kelas yoga, tanpa kelas cardio yang lain. Gitu. Nah, kalau di sini ada ciri khusus gak Bu? Kayak dalam ciri khas. Ciri. Sendiri kita kayak ibu hamil latihannya kayak gimana? Oke. Untuk ciri khas sendiri di rumah yoga asri itu kan memang tadi ada kids yoga, karena memang nggak semua studio ada kids yoga. Oh iya, itu benar. Dan memang jarang ada wheel yoga, kelas wheel yoga juga kedua, dan jarang ada kelas prenatal juga gitu. Tapi di rumah yoga asri untuk kelas prenatal bisa private, dan kids yoga bisa kelas reguler juga. Itu yang untuk membedakan dengan studio yang lain gitu. Biasanya kalau studio lain itu hanya kelas reguler dan hanya untuk orang dewasa. Kayak gitu aja sih untuk membedakan. Berarti di sini ada yang kids buat anak-anak. Ya, Oh, iya. tuh anak-anak biasanya di umur bisa ikut mulai itu dari 3 tahun sampai 3 tahun. 11 tahun. Itu ada, iya harus ada apa namanya umurnya tertentu, misalkan untuk, karena kalau 2 tahun itu kan baru bisa jalan ya. Iya. Misalkan di saat didorong sama temennya jatuh, jadi belum paham gitu loh. Jadi memang harus sudah masuk umur 3 tahun sampai 11 tahun baru bisa mengikuti. Bu, tantangannya apa aja Ibu dalam ngembangin usaha rumah yoga ini? Tantangannya diantaranya beberapa klien mengeluhkan di saat bergerak itu mereka merasa berat melakukan gerakannya. Iya, jadi padahal sebenarnya gerakannya itu kita cuma diam, ditahan gerakannya, tapi mereka rata-rata
Eh, no, beberapa sih, beberapa nggak kuat lakukan gitu. Kemudian yoga sendiri juga termasuk pricing. Kalau yang penderita apa? Skoliosis tuh ya? Oh ya, untuk si skoliosis, ada klien misalkan ada skoliosis, kita arahkan untuk ke private, jadi kelas tertentu. Oh. Jadi tidak digabung dengan kelas reguler. Karena ada gerakan-gerakan tertentu untuk si penderita skoliosis. Oh, Ada beberapa gerakan yang harus di skip, tidak boleh dilakukan untuk si penderita skoliosis karena akan di saat pose twisting terlalu dalam akan memperburuk Oh iya, tulangnya. si penderita skoliosis tersebut. Bahaya juga. Iya. Dan itu tantangan apa lagi, Bu? Selain itu tantangannya itu saja ya paling ya yang aku hadapin selama ini. Kalau masalah biaya-biaya atau kos gitu. Nggak ada. Selama ini it's okay sih. Oke, Bu ya. Bagaimana cara Ibu buat nyikapin hal-hal negatif gitu? Kalau Ibu, kamu tahu ya? Loh. Gak usah diingatin. Nah, terus gimana cara Ibu menyikapi hal negatif dalam usaha rumah yoga ini, Bu? Ya, di yoga tersendiri mengajarkan untuk selalu berpikir positif. Berpikir positif. Caranya gimana tuh Bu berpikir positif kayak gitu? Mengabaikan energi dan aura negatif saja, kita bawa masuk energi positif semaksimal mungkin. Justru itu lebih ke mindset ya. Iya. Iya, jadi balik lagi ke pribadi orang masing-masing. Oh. Diabaikan saja ya, Mbak. Iya. Oh, jadi kalau misalnya ada orang mikir kayak, wah ini maksudnya gymnya kayak gini, gymnya. Maksudnya yoganya kok kayak gini, gerakannya kayak gini. Itu abaikan aja gue. Abaikan saja. Tapi pernah gak Ibu dengar komplain kayak gitu? Jadi akhir-akhir ini selama aku ngajar, justru aku terkenalnya dibilangnya sadis ya. Karena ya yoga di rumah yoga asli itu berat gitu sih. Dan banyak pose. Aku terkenalnya di situ. Banyak posenya banyak, selalu menantang. Selalu menantang. Dan beberapa orang itu ada yang sampai nggak sanggup gitu, kayaknya ngikutin posenya itu nggak sanggup. Ada beberapa orang yang bilang sulit gitu. Gitu. Tapi untuk kelas advance masih bisa diikuti kalau untuk ikut kelas aku ya. Justru mereka malah seneng. Jadi dengan variasi gerakan, kemudian gerakan-gerakan yang challenge, mereka jadi termotivasi. Jadi nggak ngebosenin gitu ya? Betul, karena itu perlu sih. Perlu banget, karena gerakan yang monoton itu aja itu bikin orang bosen. Iya benar, Bu. Kalau dari Ibu sendiri ada nggak sih kepengenan buat ngembangin studio ini kayak atau buka cabang di tempat lain gitu? Pengen banget. Pengen banget ya. Iya. Pengen, asal ada rezekinya. Iya, insya Allah pengen. Ingin memperbesar rumah yoga asli. Kalau untuk kan kalau saya lihat-lihat nih Bu, di anak-anak muda sekarang itu tuh banyak banget yang udah pada peduli sama kesehatan ya. Terus ada nggak sih Bu kayak pengen ngembangin tren yoga ini? Memang sekarang banyak anak-anak muda entah ikut tren atau mereka memang sudah sadar ya perlunya menjaga kesehatan sejak dini gitu ya, pada rajin yoga. Dan di saat mereka sudah mampu mungkin untuk sharing, mereka biasanya ambil sertifikasi juga. Oh iya benar. Jadi mungkin dia bisa ngajar gitu. Iya. Biasanya sih kebanyakan gitu. Udah mampu, badannya ngikutin, mereka pasti ngambil sertifikasi. Karena banyak juga sih, jadi murid aku juga guru-guru juga. Oh, jadi guru. Iya, jadi aku tuh juga sekarang juga masih tetap belajar walaupun udah ngajar, tapi aku tetap upgrade gitu. Tiap minggunya aku selalu upgrade. Untuk tantangan dari pihak eksternal, bagaimana sih Ibu cara menghadapi kompetitor lain? Di rumah yoga asli tersendiri, aku dengan teknik pengajaran teaching from heart yang pasti, kemudian dengan kelas yang hanya kelas yoga namun banyak variasi kelasnya,
yang mungkin di studio lain tidak ada untuk kelas kids yoga atau mungkin prenatal atau civil yoga tersendiri. Main kids yang Ya, yang kids yoga itu. berarti ibu tuh nggak khawatir kalau ada kompetitor lain. lain yang Insya Allah enggak. Karena di sini juga lebih unggul ya Bu ya. Oh ya Allah. Amin, amin. Pastilah. Oke Ibu, pertanyaannya sudah selesai sampai di sini. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan Untuk kami wawancara. untuk kami wawancarai. Maaf jika ada kata-kata yang kurang salah. Yang kurang berkenan di hati ibu atau tingkah kami yang serantau seruntuh, mohon dimaafkan Bu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih dengan senang hati. Semoga mas-masnya juga makin sukses ke depannya, dapat villa yang memuaskan. Ya Bu ya. Dadah.